yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saat pagi hari ini kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mengangkat satu pujian kepada Tuhan, lingkupiku dengan sayapmu. Haleluya. Bersyukur Tuhan bahwa pada pagi hari ini kerinduan kami adalah ada di dalam hadirat-Mu, dalam lingkupan kasih dan kuasa-Mu. Kami bersyukur Engkau Allah semesta alam, Bapa kami, Raja mulia yang saat ini kami tinggikan dan kami agungkan. Mari Tuhan, Kau hadir di dalam setiap pujian kami, sebab kami rindu mengarahkan hati kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memuji kebesaran-Mu. Biarlah kiranya kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai selesai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita angkat pujian kepada Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Haleluya. Di bawah kepak sayap-Mu. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Haleluya.
seperti Raja Wali melintasi gunung tinggi, melintasi badai hidup. Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Maka pujian, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Kita rindu firman Allah yang mengubahkan setiap hati, mengubahkan sikap kita untuk kita belajar berkenan di hadapan-Nya. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami memerlukan firman-Mu. Mari urapi hati pikiran kami sebagai boleh kekuatan dari firman-Mu dan di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Halo Bapak Ibu yang terkasih Tuhan. Shalom. Mari kita renungkan firman Tuhan pada saat ini di kelanjutan pada minggu yang lalu. Dasar dan bangunan 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 23. Yang kita renungkan bahwa pentingnya dasar di dalam kehidupan kita. Karena orang yang mendengarkan firman Tuhan, memperhatikan firman yang disampaikan Tuhan Yesus, sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas dasar. Jadi mendirikan rumah dengan dasar. Kalau nggak mendirikan rumah dengan dasar, maka kalau saat ada banjir, maka rumah itu akan roboh. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang dimaksudkan oleh Yesus pada saat itu adalah pada akhir zaman, ya kan? Pada akhir zaman, kalau orang itu satu berbicara bahwa orang itu kalau tidak memiliki pondasi yang kuat di dalam hidupnya dengan Tuhan, maka dia tidak akan mempunyai kekuatan apapun. Yang kedua,
Tuhan Yesus sebenarnya berbicara bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan kebenaran. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa pondasi sangat penting. Bagaimana bedanya rumah pakai pondasi dan tidak pakai pondasi? Di saat ada bencana apa bedanya? Nah, di situ. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat sore ini saya mengajak kita baca bagian firman Tuhan ayat yang ke-13 1 Korintus pasal 3. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakan sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun yang terjadi bahwa kalau orang ahli bangunan, saya tidak tahu kenapa ya, kalau mengerjakan rumah orang itu pasti sebaik-baiknya dan dibaik-baikkan. Tapi kalau mengerjakan rumahnya sendiri, itu belum tentu dikerjakan. Kalau kober, kalau ada waktu, ya kan, dan sebagainya. Nah, itu tukang bangunan. Nah, itu yang terjadi pada tukang bangunan yang ada di dunia ini. Tetapi kita melihat saat ini, kita dibawa oleh kebenaran firman Tuhan untuk melihat bagaimana kualitas bangunan itu akan benar-benar baik. Bagaimana bangunan itu akan benar-benar baik. Pondasi sudah ada pada kita masing-masing sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu berarti sudah memiliki pondasi. Dan yang dimaksudkan pondasi itu adalah Yesus Kristus. Ya kan? Orang yang sudah percaya dalam Yesus Kristus sungguh-sungguh berarti sudah memiliki pondasi. Kenapa? Karena yang dimaksudkan pondasi dasar bangunan itu adalah Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus berani mengatakan bahwa bangunan di atas pondasi harus memperhatikan pondasinya. Ya kan? Jangan sampai tidak memperhatikan pondasinya. Harus diseimbangkan dengan pondasinya. Kenapa? Karena pondasi itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Karena pondasi adalah Allah itu sendiri. Allah yang menjelma menjadi di dalam Yesus Kristus menjadi Yesus Kristus itu sendiri. Itu adalah dasar bangunan itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita beranjak kepada namanya bangunannya, temboknya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terpasang di atas pondasi, ya, Tuhan berpesan untuk memperhatikan pondasi kalau bangun temboknya. Jangan sampai bangun tembok tidak memperhatikan pondasi. Pondasi bisa menjadi percuma, tidak berguna. Kenapa? Karena kita bangun tembok di atas pondasi tidak menurut garis sifat yang ada di pondasi itu sendiri, keluar daripada pondasi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kini kita melihat bagaimana kita melihat kualitas bangunan itu benar-benar baik. Bagaimana kualitas bangunan? Nah, saya mengajak memahami bahwa kualitas bangunan itu yang dimaksud siapa? Di sini ada temanya, di sana tuliskan bahwa dasar dan bangunan. Siapa yang dimaksudkan bangunan? Kalau dasar atau pondasi itu adalah Yesus Kristus. Bangunan siapa? Kita, Bapak Ibu. Pribadi kita, sikap watak kita, atau perilaku kita. Nah, ini yang dimaksudkan sebenarnya bangunan, bukan berbicara gedung, tapi gedung pribadi kita masing-masing. Itulah sebabnya berkaitan dengan firman Tuhan mengatakan tubuhmu adalah bait Allah. Nah, itu. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana supaya kualitas bangunan itu benar-benar baik? Satu, kita harus memperhatikan motivasi di dalam kita membangun. Artinya apa? Motivasi kita sebagai orang Kristen sudah tepat atau tidak, sudah betul atau belum, ya kan? Sudah sesuai dengan motivasi Kristus apa belum?
sudah sesuai dengan visi misi Kristus atau belum. Itu yang namanya, yang pertama perhatikan, namanya motivasi dalam membangun. Orang percaya pada Tuhan Yesus tujuannya apa? Ya kan? Motivasinya apa? Itu akan bisa tercermin daripada kualitas bangunan itu. Bapak Ibu, kita melihat orang membangun kalau mengejar yang namanya satu upah, yang kedua adalah cepet-cepetan, saya yakin bangunannya kualitasnya juga nggak bagus, ya kan? Karena apa? Karena motivasinya nggak jelas, asal bangun saja. Nah begitu pula kita di dalam Tuhan. Di saat motivasi kita tidak benar, motivasi kita nggak pas, ya kan? Kita akan rugi, Bapak Ibu. Beberapa saudara di antara kita tidak tahan uji. Kenapa? Karena motivasinya tidak tepat, tidak benar. Mengundurkan diri. Kenapa? Karena motivasinya tidak tepat, tidak benar. Ke gereja bukan memuliakan Tuhan, ke gereja bukan ibadah, ke gereja bukan untuk bertobat dan berubah, tetapi ke gereja mencari kekayaan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, itu salah motivasinya. Sehingga di saat ada angin pencobaan, keluarlah dari gereja, keluar daripada Tuhan, karena motivasinya tidak benar. Yang pertama di sini harus kita perhatikan, motivasi kita apa itu Tuhan Yesus. Apakah kita memang benar-benar ingin menjadi alat Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan? Kita benar-benar ingin supaya berkenan di hati Tuhan? Mari kita koreksi motivasi kita apa. Kalau belum sesuai dengan visi misi Tuhan Yesus, mari kita juga berubah mumpung masih ada waktu. Yang kedua, perlu kita memperhatikan berapa waktu yang kita gunakan untuk belajar membangun diri. Jadi butuh berapa waktukah yang kita pakai hidup kita untuk belajar membangun. Saya yakin di dalam setiap membangun itu begini Bapak Ibu, tidak mungkin bukan proyek ya. Kalau proyek yang penting selesai sudah. Tapi kalau namanya bangunan pribadi, bangunan sendiri, saya yakin yang penting kualitas, pelan-pelan kualitas. Tapi kalau proyek cepat selesai, cepat dan pindah tempat lagi, ya kan tuh. Tapi kalau di dalam hal ini perlu yang namanya waktu, tempo. Maka dari itu setiap pribadi kita, bangunan di atas fondasi kita harus kita ada ukurannya, ada yang harus kita dapat dikatakan begini, ada batas-batasan. Umpamanya dalam setahun kita target kita apa? Contohnya begini Bapak Ibu, kita ini manusia yang berdosa, ya kan? Bagaimana kita supaya hidup kita di dunia ini semakin indah dan semakin baik? Kita harus punya target. Setahun saya harus berubah ini saya. Setahun lagi saya harus berubah sifat saya. Setahun lagi saya harus berubah kelakuan saya. Setahun lagi saya harus berubah watak saya. Setahun lagi saya harus berubah perkataan saya. Jadi ada target jelas. Nah sekarang yang kita gunakan waktu kita bersama dengan Tuhan untuk membangun diri dan belajar membangun. Berapa yang kita pakai dalam waktu sehari? Itu akan menentukan daripada berkaitan kepada kualitas tadi, motivasinya. Kalau kita sungguh-sungguh motivasinya benar, saya yakin kita akan membangun diri kita ada jelas ukurannya. Besok kita berdoa bersekutu, besok kita ini berdoa ini. Nah itu loh Bapak Ibu. Jadi ada tahapannya yang jelas dalam hidup kita di dalam Tuhan. Sehingga apa? Semakin tua kita menjadi semakin apa? Semakin indah, semakin berubah. Bukan semakin gubrak, ya kan? Tapi semakin indah. Tapi banyak orang dalam Tuhan, ya kan? Bukan semakin indah, tapi semakin gubrak. Ya inilah. Kenapa? Karena motivasinya tidak tepat.
Sehingga tidak ada waktu belajar untuk membangun diri, tidak ada waktu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa mengukur, ya kan? Mengukur kualitas kita itu adalah sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Sejauh mana waktu persekutuan kita gunakan dengan Tuhan itu sejauh apa? Berapa waktu yang kita gunakan bersama keluarga kita untuk bersekutu dengan Tuhan? Adakah setiap hari kita bersekutu dengan Tuhan? Ataukah pada saat hanya pas pada saat mau pergi, mau makan, mau tidur toh? Nah, di situ terlihat bagaimana kita terbaca satu antara kualitas motivasi dan membangun diri ini bergandengan tangan, tidak bisa terlepas. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita di dalam Tuhan punya cara berpikir yang jelas, atau aktivitas kita jelas. Umpamanya setiap hari sore kita persekutuan. Bapak Ibu sekeluarga kira-kira setiap sore ada persekutuan nggak di keluarga Bapak Ibu? Ya kan? Sudahkah persekutuan dengan keluarga Bapak Ibu? Atau hari Minggu ada persekutuan enggak dengan keluarga Bapak Ibu? Atau hanya disetel saja? Nah, Bapak Ibu saya dikasih dalam Tuhan Yesus, kalau orang itu motivasinya bagus di dalam Tuhan, maka dia akan tensi waktunya untuk belajar membangun diri itu akan semakin banyak. Ya, bukan semakin berkurang tapi semakin banyak. Kenapa? Banyak mendekatkan diri dengan Tuhan, banyak belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga kualitas bangunan itu akan berdiri dengan kokoh dan baik. Supaya apa? Supaya di saat ada angin pencobaan, guncangan, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, di saat ini kita menghadapi guncangan, dan guncangan itu akan ada lagi yang lebih hebat mungkin, ya kan? Nah, sekarang tergantung Bapak Ibu kita. Kalau kita nggak sungguh-sungguh hati kita dekat dengan Tuhan, satu, saya yakin kita akan mudah mencela orang lain. Yang kedua, kita akan goyah. Kenapa? Karena akan kita ikut dengan arus daripada dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya katakan demikian? Goncangan akan selalu ada selama kita hidup, tetapi bangsa kita juga menghadapi goncangan. Beberapa negara sudah menyatakan resesi. Resesi itu apa Bapak Ibu? Tidak ada proses perguliran keuangan, perekonomian, berdagang di sebuah negara itu. Macet, resesi itu macet. Ya, macet, tidak bergerak. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu mari kita banyak hubungan kita dengan Tuhan, supaya motivasi kita jelas, kita perjelas dengan Tuhan. Motivasi kita sebagai orang Kristen itu apa? Motivasi kita itu sebagai anak-anak Tuhan itu apa? Ya kan? Mari harus kita nyatakan di dalam Tuhan, supaya suatu kelak ayat 13 dikatakan bahwa sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Pekerjaan Bapak Ibu, apa yang kita bangun di atas fondasi akan nampak. Suatu kelak itu tidak harus menunggu akhir zaman juga. Tetapi apa? Hari dan waktu yang kita lalui itu menunjukkan bagaimana kualitas bangunan yang kita kerjakan untuk diri kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, supaya kualitas bangunan itu menjadi baik, perhatikan motivasi kita. Yang kedua, gunakan waktu dengan jelas di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, benar firman-Mu pada saat ini meteraikan di dalam hati pikiran kami. Biarlah Roh-Mu memimpin kami, mengurapi kami, untuk kami menjadi lebih baik, menjadi sebuah bangunan yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, sehingga kami sanggup menghadapi segala tantangan yang ada di dalam dunia ini sekalipun. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Dan kami serahkan Bapak Ibu Saudara kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus,
Pak Febri, Bu Febri, Rafael Putri, Pak Agung Abednego Chelsea, juga Bu Lamidi sekeluarga, Pak Jito, Bu Jito, Mbak Yusi, kemudian Pak Narto, Bu Narto, Mbak Riari Koretan, Pak Aan, Bu Aan, Mas Rian, juga untuk Pak Paulus, Bu Paulus, Noel, dan juga mbahnya, dan juga kami serahkan Pak Rubianto Ibu dalam pimpinan Tuhan, putra putrinya, kemudian Pak Lusius sekeluarga kami serahkan dalam urapanmu, dan juga untuk Pak Raji, Bu Maria, Mas Tio, Misael dalam pimpinan Tuhan, Pak Yuda, Bu Yuda, Nina Aksa, Bu Yusuf, Saudari Yuyun, dan juga Saudara Yurdan dan Angga kami serahkan dalam pimpinan Tuhan, dalam urapanmu. Pak Priyo, Bu Priyo kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus di dalam keluarga dan pekerjaan mereka masing-masing. Kami serahkan ya Tuhan, hari lepas hari yang mereka lalui Tuhan pakai bagi kemuliaan-Mu. Kami serahkan ya Tuhan Yesus sinode kami dalam pimpinan Tuhan dari pusat sampai daerah bahkan gereja lokal dalam persiapan musda maupun kongres di waktu ini dan waktu yang akan datang ya Tuhan, dalam persiapan dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan Yesus juga saudara-saudara kami seiman di Indonesia, di Nganjuk, bahkan seluruh dunia ya Tuhan, dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan campur tangan pimpin bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Kami serahkan juga ya Tuhan Yesus bangsa dan negara kami, presiden, wakil, para menteri dan jajaran sampai tingkat RW, RT ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan Yesus lembaga-lembaga negara langsung maupun tidak langsung, bahkan juga ya Tuhan TNI, Polri yang mengawal bangsa ini, Engkau campur tangan pimpin dalam hikmat-Mu, pun juga tenaga medis seluruh Indonesia, bahkan masyarakat Indonesia ya Tuhan keseluruhan, Tuhan campur tangan supaya sehati sepikir dewasa di dalam menyikapi permasalahan yang ada ini, di mana permasalahan dunia, sehingga dewasa bangsa kami menjadi dewasa, bangsa yang masyarakatnya yang saling mengasihi, masyarakatnya saling menopang, pemerintah yang ada tidak saling mencela ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam nama-Mu juga tetangga kanan kiri di mana kami berada. Tuhan campur tangan, Tuhan beri kekuatan, kesehatan ya Tuhan dalam urapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan akan doa kami di dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera, kekuatan dan kuasa dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melimpah atas Bapak Ibu, dan Bapak Ibu dipakai bagi kemuliaan-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus saya mulia. Amin.